Shalom Jemaat yang terkasih, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Fellowship pemimpin pada hari ini jam 5 sore di gereja. Mari mengadakan mezbah keluarga masing-masing bersama keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu untuk mengadakan MK sendiri, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam setengah 10 pagi sampai setengah 11 siang di gereja. Ibadah Pondok Daud pada hari Kamis 5 September jam setengah 7 malam disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu 8 September jam 8 pagi dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Herningsih, dan ibadah anak setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Shalom anak muda, kita akan mengadakan Fellowship Youth minggu depan setelah ibadah raya selesai. Jadi jangan lupa datang ya. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 8 September jam 5 sore di gereja. Seluruh pelayan Tuhan yang tergabung dalam tim ibadah raya dan tim praise and worship wajib hadir. Juga akan diadakan ucapan syukur penutupan doa puasa. Fellowship Mezbah Keluarga diadakan pada hari Minggu 15 September jam 5 sore disertai dengan perjamuan kasih. Akan diadakan lomba memasak dengan tema nasi goreng. Setiap kelompok MK wajib mendaftar kepada Ibu Krisma. Tim multimedia mengajak Bapak Ibu Saudara yang ingin menjadi host talent. Bagi yang berminat bisa menghubungi Saudara Dika. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Vera pada tanggal 30 Agustus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024 kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapa kita mengalami kasih Tuhan pagi hari ini, mari angkat tangan.
berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau baca ayat pada pagi hari ini, dan kebetulan ini adalah ayat favorit saya. Filipi 4 ayat 13. Mari sama-sama kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ayatnya saja. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar bagi kami, buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna atas kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamat Tuhanku dengan darah yang berjunikan
Tuhan yang terindah dalam hidup kita, memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah.
Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami tahu kuasa-Mu sedang bekerja di tempat ini. Kami mau tangkap, kami mau nikmati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari ini pelayanan kami, ibadah kami, semua yang bertugas Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Amin. Coba tos kanan kiri, depan belakang, sebanyak-banyaknya katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yes. Kami percaya hanya nama Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Dengan penuh pengagungan katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Yesus, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus sanggup melakukan segala perkara, katakan amin. Kami percaya Tuhan, Kau nama di atas segala nama, sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan
kasih banget terdiri Bapak Ibu. Sebab hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih nikmati pujian ini. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada sekali lagi. Mari katakan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama dengan iman. Di dalam namanya ada keselamatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kekal. Tetap tepuk tangan buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamatku. Sekali lagi katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kasih-Mu buat kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami.
Juru selamat dunia. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita mengangkat tangan untuk memberkati anak-anak kita. Mohon dengan kasih Kristus, Bu Ambar berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, untuk berkat, untuk nafas hidup yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mereka sebentar akan bersekolah minggu, biarlah mereka disukakan lewat pujian yang ada, mereka diberkati lewat kebenaran firman yang disampaikan, sehingga anugerah-Mu Kau curahkan, berkat-Mu Kau limpahkan secara luar biasa buat setiap anak-anak-Mu. Terlebih kami guru-guru sekolah minggu Engkau pakai untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati kami, nama-Mu yang terus dipermuliakan dan mampukan kami boleh terus menjadi berkat. Berkati setiap anak-anak-Mu di masa bermain mereka, di masa belajar mereka, terlebih orang tua mereka, berkat-Mu tercurah atas mereka Bapa. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan ke akhir sekolah minggu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau Membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami bersyukur pagi hari ini, kami tetap berdoa untuk bangsa kami. Dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi, Engkau yang tetap memegang kendali, berdaulat atas negeri kami. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam anugerah-Mu, sehingga segala situasi yang terjadi saat ini kami tetap percaya kebaikan Tuhan tetap dinyatakan atas negeri kami. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan yang memberikan hikmat, yang mengendalikan semuanya yang terbaik, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan dalam kebenaran. Bahkan pemerintahan yang baru yang akan dilantik bulan depan, kami percaya Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memampukan, sehingga kebaikan Tuhan terus dinyatakan atas negeri kami. Kebaikan secara ekonomi, situasi keamanan, dan kondisi apapun kami percaya anugerah Tuhan terus dinyatakan atas Indonesia. Sehingga Indonesia boleh melihat bahwa anugerah keselamatan terus dinyatakan, kabar baik terus diberitakan, Injil Kerajaan Allah terus disampaikan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh percaya datang kepada Tuhan. Terima kasih
Berkat-Mu atas penduduknya di kota, di desa, di lembah-lembah, di pulau-pulau yang jauh, mereka boleh mengalami keberhasilan apa yang mereka kerjakan karena Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Salatiga tercinta. Tuhan memberkati pemerintahan kota dan jajaran yang di bawahnya dengan hikmat-Mu. Bahkan penduduk kota Salatiga boleh mengalami kedamaian, kesejahteraan, diberkati oleh Tuhan karena Tuhan hadir bekerja di tengah-tengah kota kami. Berkati gereja-gereja-Mu di kota Salatiga, khususnya dalam kesatuan BKGS. Kami percaya gereja-gereja-Mu bukan hanya berdampak bagi jemaat tapi bagi kota Salatiga, sehingga kesatuan hati mereka, gereja-gereja boleh berdampak memberkati kota ini. Kami percaya kota Salatiga adalah kota yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang melawat, Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu mulai dari gembala sidang, bahkan seluruh pelayan yang ada dengan urapan yang baru, kesatuan hati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu yang menentukan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Itu sebabnya setiap kebutuhan, keperluan pelayanan yang ada, Tuhan menyediakan pada waktu yang tepat. Bahkan seluruh jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tersepuh mengalami kehadiran Tuhan setiap hari, sehingga yang lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan mengalami berkat kebaikan, kelimpahan yang dari Tuhan, sehingga mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Rangkaian pelayanan yang ada Tuhan yang memberkati. Kehadiran Tuhan itu yang kami rindukan selalu. Biarlah hati jemaat-Mu terus mengalami hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kekuatan kami, kepuasan kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami tetap percaya lawatan Tuhan terjadi setiap hari. Mujizat masih ada, sehingga setiap kami boleh melihat keajaiban terjadi setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati pelayanan firman pada pagi hari ini, perjamuan kudus, bahkan pujian kami naikkan dan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bulan September tema kita, saudara, Yesus adalah kekuatan. Kita percaya lagu ini akan menumbuhkan iman kita bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah kita ada Allah yang ajaib. Bahkan sekalipun 1000 orang lebah di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, kita tetap berdiri. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam segala situasi, Tuhan yang bela kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup Kami percaya tangan yang kuat naik ke ada bagi kami, tangan Yesus. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu angkat pujian. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela sanggup membuatmu. Bersama-sama bangkit berdiri, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badan, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkah setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Andalkan Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang
percayalah, percayalah, Tuhan yang bela, percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Mari sekali lagi ambil waktu sembah Tuhan. Oh, Kau yang membela setiap kami, tangan-Mu ajaib dan perkasa, menolong kami, memulihkan kami, tangan-Mu perkasa ya Tuhan Yesus. Syaralabayaralabayaralabayar. Tiada satupun ya Tuhan yang dapat menghalangi. Engkau sanggup, Engkau mampu menolong setiap kami. Oh, ya ralabayar syandararaba. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Kau gunung batu kami Tuhan. Oh, ya ralabayar. Mari sembah, naikkan syukur, sebab kekuatan kita saat kita datang di hadirat-Mu. Sembah, naikkan syukur kepada-Nya, puji Dia, berikan mazmur baginya, bersyukur karena kebaikan-Nya, karena pertolongan-Nya, karena Dia Tuhan layak disembah, karena Dia Tuhan layak dipuji. Segala pujian, segala hormat, sanjungan bagi-Mu Tuhan. Ya ralabayar tagaya shandaralabayar alabayar. Ya ralabayar shandaralabayar alabayar alabayar. Biarlah sekali lagi pagi hari ini Tuhan Engkau melawat kami saat kami menyembah. Engkau memulihkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau melawat kami, memberikan kekuatan baru. Ya ralabayar shandaralabayar alabayar. Ya ralabayar se. Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami yang letih, lesu dan lemah. Oh, Kau menghibur hati kami yang susah, menguatkan lutut yang lemah ya Yesus, menghibur hati yang berduka. Syaralabayar alabayar 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 alabayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yaralabayar syarialabayar. Yaralabayar. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami lemah ya, di saat kami tak sanggup lagi, kuasa-Mu dinyatakan
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Biar mata kami sekarang memandang tertuju padamu. Sekali lagi dengan iman percaya, pertolonganmu terima kasih Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Dan di saat kami membutuhkan pertolongan, tangan-Mu yang ajaib yang memegang dan mengangkat kami. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan, begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Berikan tepuk tangan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Allah yang setia, bahkan berkali-kali Engkau menolong setiap kami. Berkali-kali Engkau memberikan kekuatan di saat kami lemah Tuhan, di saat kami tak berdaya. Terima kasih kalau Engkau Bapa yang setia, Tuhan yang setia, senantiasa menolong setiap kami. Apapun keadaan kami bersyukur punya Tuhan yang setia menggendong kami bahkan sampai masa tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, setiap firman Tuhan yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, hamba-Mu boleh sampaikan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat, kekuatan, penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus dengan syukur kami sambut firman-Mu. Bersama setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Lambaikan tangan yang tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia untuk senantiasa menolong kita. Bahkan kita boleh katakan bahwa Yesus itu menjadi kekuatan kita. Nah, hari ini kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Nah, tema yang bulan ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu tentang kekuatan ya, tentang kekuatan. Mengapa Tuhan taruh ya dalam 1 bulan ya 2 minggu terakhir ini ya, saya bertanya gitu ya dalam roh ya, tetap terus menanti-nantikan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan gitu. Nah, saya flashback, renungkan gitu. Saya diingatkan kembali gitu ya. Ini sebetulnya tentang kekuatan ini adalah menjadi tema ya yang Tuhan taruhkan sepanjang tahun, menjadi tema di tahun 2024. Amin. Menjadi tema gitu. Nah, terus Tuhan ingatkan kembali gitu ya. Nah, saya merasakan Tuhan itu memang betul bahwa hari-hari ini ya sesungguhnya kita itu diingatkan kembali, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Amin. Nah, kita Tuhan ingatkan, kita harus mengandalkan siapa? Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Nah,
Mari kita lihat ayat selanjutnya, yang pertama menjadi ayat pokok dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu dalam Filipi 4 ayat 13. Nah, ini ayat favoritnya Mbak Sari ya, menjadi ayat favorit kita semua. Tolong diklik. Tolong diklik, nggak bisa ya dari sini ya, bantu ya, oke. Filipi 4 ayat 13. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita merenungkan, ya, kita membaca firman Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Dia ngerti, ya, bisa menjelaskan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh setiap kita. Amin. Dikatakan segala perkara. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan segala perkara. Kenapa Alkitab bilang segala perkara? Artinya enggak cuma segala perkara itu enggak cuma lebih dari satu gitu ya, enggak cuma satu, banyak. Tapi firman Tuhan sini luar biasa, diborong semua ya. Segala perkara, artinya bagaimana? Tuhan ngerti bahwa manusia, ya, lebih konteks secara khususnya kita anak-anak Tuhan nih, orang-orang Kristen, Tuhan tahu kita ini akeh perkaranya, banyak perkaranya, betul enggak? Siapa di sini yang enggak ada punya perkara, enggak punya masalah, hidupnya enak, nyaman, enggak pernah ada seumur hidup, ada enggak? Kalau ada, monggo silakan gantian khotbah di sini. Saya pun berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bebas dari masalah. Ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan, tapi bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Kita punya siapa? Yesus yang setia memberikan kekuatan kita di saat apa? Saat kita lemah, ya. Di saat kita tak berdaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Next, coba buka selanjutnya, ya. Saya mencatat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kuat itu ada beberapa pengertian, ya. Nah, yang pertama itu adalah kuat itu artinya kemampuan mengangkat sesuatu, ya, mengangkat beban atau apapun, ya. Kemudian kuat itu artinya tahan, ya. Tidak mudah patah, ya. Tahan menderita. Kemudian tidak mudah goyah atau terpengaruh. Orang mau ngomong apapun gitu ya, istilahnya, saya tetap pada pendirian saya. Itu kuat, teguh. Nah, itu bicara tentang apa? Kalau bicara tentang iman, teguh, memiliki iman yang teguh, pendiriannya kuat, tidak tergoyahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan, amin. Ya, punya kemauan yang keras, saya harus berhasil. Itu kuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi melihat dari ayat yang di awal, saya dapat menyimpulkan sebuah, jadi versi saya ya tentang kekuatan. Karena masalah manusia itu begitu banyak, jadi saya menyimpulkan demikian. Next, tolong, kok nggak bisa ya? Ya, Agem maksudnya saya ya. Saya menyimpulkan begini, apa sih kuat? Kesanggupan seseorang untuk menjalani hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, tidak sesuai dengan harapannya. Karena memang dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, atau kemampuan untuk tetap tabah di dalam apa? Penderitaan, tahan menderita. Kemudian apa? Bisa tetap tenang, ya. Tetap memiliki damai sejahtera, enggak putus asa ketika menghadapi problem hidup yang berat, rumit, dan berkepanjangan. Panjang banget ya, karena memang masalah kita itu banyak. Amin apa amin? Banyak ya, bangun tidur melek mata udah mikir, nanti mau apa? Pasti ada aja gitu. Nah, saya jadi ingat, saya kayaknya belum cerita di sini. Saya mau cerita sedikit ya. Dibilang kesaksian, ya kesaksian juga lah gitu ya. Jadi anak saya, anak Bapak Israel kan sekarang kuliah di Malang. Jadi ya intinya saya cerita ketika kami berdua anter ke Malang, udah urus semua,
Istilah hanya antar, kemudian beberapa hari kami bantu di sana mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa disiapkan di sini gitu ya, karena terlalu repot, banyak barang bawaan. Kami belanja barang-barang kecil gitu, yang kebutuhan kosnya gitu. Ya intinya setelah kami temani, kemudian menjelang saya mau ke stasiun kereta, ya kami sempat makan siang gitu. Saya ngobrol gitu. Saya tuh ingat sekali Ibu Jenny pernah cerita, ngobrol lah gitu. Waktu Icel itu kuliah di Solo ya. Dia bilang, waduh papanya 4 hari nangis kering tangannya. Saya ketawa, gitu ya gitu. Tapi tahukah Bapak Saudara, waktu saya di rumah makan itu sambil mau berangkat, sambil makan saya ingat anak saya nangis, air mata saya ngalir. Aduh, kenapa jadi gini ya gitu, jadi kayak drama Korea gitu loh. Saya berusaha tapi sambil nangis sambil ketawa juga, kok saya nangis ya gitu. Saya ngomong sama istri saya gitu. Saya baru rasakan gitu, karena selama ini nggak pernah pisah gitu ya, dekat gitu loh. Jadi ada seperti sesuatu yang kehilangan. Itu saya baru sadari, ternyata begini, dalam sisi ini gitu ya, saya itu lemah gitu ya, lemah gitu. Dan kalau mau jujur, kita semua ada banyak beberapa punya sisi-sisi kelemahan, betul? Punya kelemahan. Apalagi waktu kemarin sempat dia cerita, tiba-tiba telepon, dompet hilang, nggak tahu dompetnya di mana, baru belum dompet hilang. Wah, ibu langsung buku masuk, wah bingung, blablabla. Saya ya agak kaget juga, tapi nggak terlalu khawatir gitu ya. Ya cuman ya udahlah diurus, tanya ya uangnya hilangnya berapa, ya kalau nggak seberapa ya puji Tuhan karena dia cuman bawa untuk jalan ongkos, mungkin makan apa segala macam. Cuman kan ada KTP, BCA, kartu dan segala macam. Wah, langsung di telepon ditarik uangnya bla bla bla. Pokoknya saya tuh kayak Tuhan itu bicara, kamu nggak bisa gitu loh. Artinya gini, Tuhan mengingatkan saya itu nggak, biarpun saya bapak gitu, saya itu nggak mampu tanda kutip menjaga anak saya itu 24 jam. Betul nggak bisa gitu. Dia pergi ke sana, kami memang terus hubungan, telepon, WA dan segala macam gitu. Tetapi apakah itu tanda kutip menjamin keselamatannya apa yang dia lakukan? Enggak. Tuhan bilang justru kayak Tuhan ingatin, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh lemah, nggak sanggup. Tapi bersyukur Tuhan ingatkan itu, jadi apa? Saya percaya bahwa sebetulnya anak saya itu ada dalam perlindungan Tuhan. Saya nggak mampu, Tuhan yang jaga, dia memberikan saya kekuatan. Jadi saya sukacita, puji Tuhan gitu. Baru telepon berapa lama, akhirnya dompetnya ketemu. Nggak tahu ada yang telepon berapa kali, dia nggak ngeh. Ini siapa nomornya nggak tahu. Pas nggak ada pulsa, diburu-buru pulsa, telepon balik. Ternyata dompetnya tuh jatuh di kampus. Ada yang menemukan, tapi dititip di admin gitu. Luar biasa, nggak tahu siapa. Saya pikir bukan kebetulan gitu. Maaf ya, zaman sekarang orang lihat ya kalau nggak berapa kan lumayan kan, ada duit dan segala macam. Tapi itu orang bisa titip dan dia bisa ambil kembali. Saya percaya kalau bukan pertolongan Tuhan, walaupun ini mungkin bagi kita hal yang sederhana, kalau bukan karena Tuhan itu dompet, uang segala macam nggak kembali. Amin Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Amin. Nah, lanjut next. Saya ingin ajak kita membaca kembali ini ayat yang menjadi ayat tema tahun ini gitu ya, 2024 bagi kita semua. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 mencatat demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan ingin kita kuat di dalam Tuhan, ingin kuat di dalam Yesus. Tuhan ingin kita tetap kuat di dalam Kristus. Ya, di awal saya sudah sampaikan, karena memang kita butuh kekuatan. Secara manusia kita nggak mampu, banyak perkara-perkara yang tidak mampu, tidak sanggup kita kerjakan. Tuhan begitu baik, Dia memberikan kekuatannya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, supaya kita kuat menghadapi badai cobaan di dunia ini. Tapi sebetulnya kalau melihat pada konteks ayat ini, ya, saya percaya firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dia berbicara dalam berbagai macam sisi, begitu luar biasa. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini, selanjutnya, Paulus ini sedang bicara apa? Bicara tentang ada sesuatu peperangan yang real, yang nyata, yang sebetulnya peperangan itu tidak bisa kelihatan oleh mata jasmani. Ada satu peperangan roh di alam rohani yang terjadi begitu dahsyat.
Makanya Tuhan memberikan firman ini bagi Paulus, dan ini juga saya percaya bagi kita semua. Ada satu peperangan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang tidak bisa kita lihat, yaitu peperangan rohani. Kalau kita lihat Tuhan minta untuk, nah itu saya tidak akan jelaskan dengan panjang. Artinya gini, Tuhan minta kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah firman Tuhan dengan jelas katakan, kenapa? Karena ada peperangan yang terjadi ini, kita bukan berperang secara jasmani, tapi ada satu peperangan rohani. Siapa? Ya sebetulnya dimulai dari apa? Yaitu peperangan antara Tuhan dengan iblis. Kalau kita baca firman Tuhan ya, dari Kejadian bahkan sampai kitab Ayub dengan begitu gamblang dan jelas kita bisa melihat ada satu perlawanan ya antara iblis dengan Tuhan. Iblis berani datang ke tata Tuhan ya secara verbal. Tapi kita lihat, kita nggak sadar gitu. Ternyata di balik apa yang nyata yang kelihatan ini ada satu peperangan yang begitu besar. Musuh kita Bapak Saudara bukan tetangga kita, musuh kita bukan suami kita atau istri atau anak-anak kita atau siapapun orang yang menyakiti. Bukan darah dan daging firman Tuhan bilang. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Amin. Nah kita harus sadari itu. Jadi musuh kita ini nggak kelihatan. Kalau kita baca firman Tuhan, nggak kelihatan. Hanya bisa dilawan secara roh. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan senjata Allah. Ada satu medan peperangan yang begitu luar biasa. Musuh kita yang sesungguhnya adalah apa? Kuasa-kuasa jahat yang gak kelihatan ini. Yang siap sedia selalu menggoda, berusaha untuk menghancurkan, bahkan membinasakan kehidupan kita. Membinasakan, menghancurkan keluarga kita, pekerjaan kita. Semuanya itu rencana iblis. Kalau kita kalau cuma sekedar membaca, Bapak Saudara ya, kita mungkin nggak bisa. Tapi coba kita mencoba untuk mengimajinasikannya, Bapak Saudara. Kalau misalnya nonton film perang dan segala macam, betapa ngerinya gitu kan, kehancuran akibat sebuah perang. Sebetulnya tujuan daripada iblis adalah untuk menghancurkan anak Tuhan. Tapi Bapak Saudara, saya dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Jadi gini, tidak peduli seberapa kuat musuh kita, tidak peduli seberapa hebat lawan kita, kekuatan Tuhan Yesus itu jauh lebih unggul melampaui kekuatan musuh kita. Yang ngerti percaya katakan amin. Kenapa? Firman Tuhan bilang gini, roh Allah yang ada atau ditempatkan dalam hidup kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Itu menjadi jaminan bahwa kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat menghancurkan kekuatan iblis. Amin Bapak Saudara. Mari kita lihat lebih lanjut next. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bicara tentang kekuatan? Kenapa sih kita harus menjadikan Yesus kekuatan di dalam hidup kita? Kita akan belajar melalui pengalaman hidup dari Paulus yang kita akan lihat ya. Mengapa kita harus menjadikan Yesus itu sumber kekuatan ya di dalam kehidupan kita. Next, coba dibuka selanjutnya. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, yang pertama, kenapa gini? Kelemahan kita itu adalah kekuatan kita. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kelemahan kita itu adalah kekuatan kita. Nah, kalau perhatikan firman Tuhan itu isinya gitu ya, sebagian besar beberapa itu bicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, rasanya loh. Jadi kalau baca, bagaimana? Orang lemah kok kuat? Banyak hal-hal yang bertentangan. Kalau kamu ditampar, pipi, kiri, kasih bogem kanan, enggak kan? Tuhan bilang, kasih pipi yang sebelahnya juga. Itu, waduh rasanya secara manusia nggak bisa. Tapi itulah firman Tuhan. Tapi kita tahu ada maksud Tuhan yang luar biasa mengizinkan hal ini. Coba kita buka selanjutnya. Nah ya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 mencatat demikian. Nah ini, kenapa saya kasih itu? Karena ini adalah dari apa yang dialami Paulus. Dia mencatat demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ada ya orang yang punya pikiran seperti ini. Aku senang, aku bahagia dalam
ayat yang lain dia kata, aku bermegah di dalam, senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, bahkan di dalam penganiayaan. Dan kemudian dia mencatat, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Makanya saya memberi poin yang pertama ini, bicara tentang kekuatan. Mengapa kita harus menaruhkan Yesus sebagai kekuatan? Karena gini, waktu kita lemah, kita jadi kuat. When I'm weak, my God is strong. Kelemahan kita, ya firman Tuhan itu begitu luar biasa. Kelemahan kita justru itu menjadi sumber kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat pesan awal di awal tahun 2024, ya saya katakan bagaimana sih supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Waktu itu saya bagikan dalam Yohanes 15 ayat yang 5 bicara tentang apa? Pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur. Bapak pengusaha, Yesus pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus apa? Supaya kuat tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Ya, kita menjadi ranting-rantingnya. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Artinya gini, Tuhan bilang, kalau kita di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali lagi Alkitab mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini kuat, tapi luar biasa. Paulus bilang gini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Next. Kenapa Paulus dia bisa berkata demikian? Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah Bapak Saudara, kalau kita lihat latar belakang daripada kehidupan Paulus. Siapa sih Paulus? Ada saya catat, coba klik. Nah Paulus itu dulu adalah seorang penganiaya murid Kristus. Hobinya atau kerjaannya itu nyari di mana murid-murid Kristus itu. Untuk dianiaya, dicari kemana-mana, setiap kota, setiap desa, pokoknya dicari untuk dianiaya. Dia paling gak suka dengan pengikut Kristus. Sampai sekali waktu oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tangkap dia, ya, dia ngalami perjumpaan dengan Yesus. Ngalami perjumpaan, ada satu cahaya Tuhan yang begitu terang waktu dia lagi berjalan, mau ke Damsyik kalau gak salah. Dan ngalami perjumpaan dan firman Tuhan mencatat dia ngalami kebutaan selama 3 hari. Tapi lewat perjumpaannya dengan Yesus, hidupnya berubah. Yang dulunya seorang penganiaya murid Kristus, berubah menjadi apa? Pemberita Injil yang begitu luar biasa. Dia banyak memenangkan banyak jiwa, buka pos PI istilahnya, buka banyak jemaat gereja di Asia. Begitu banyak dia memenangkan banyak jiwa. Ya. Di tengah-tengah pelayanan memenangkan banyak jiwa, tapi juga dia Tuhan izinkan ngalami penderitaan, ngalami kesulitan. Kalau kita lihat Alkitab dia ngalami kapalnya karam, pokoknya segala macam ya, kelaparan, ya, kehujanan, sakit. Alkitab catat digigit ular sempat gitu. Tapi oleh kuasa Tuhan ular beracun, tapi dia tidak mengakibatkan hal yang membuat dia akhirnya mati, enggak. Pertolongan Tuhan luar biasa. Kehidupannya dia ngalami hal yang begitu luar biasa. Nah, dalam konteks ayat ini, kenapa dia bisa berkata demikian? Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, selain dia adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, mengalami pergumulan hidup yang begitu luar biasa, tapi dalam konteks ini firman Tuhan mencatat dia juga mendapatkan sebuah anugerah Tuhan. Tuhan bawa untuk mengalami satu pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Kalau kita baca, dia menulis ya di dalam bagian ini, dia katakan ada seorang yang dibawa oleh Tuhan gitu ke sorga di tingkat yang sampai ke tingkat yang 3. Dia mengalami satu hal pengalaman rohani yang begitu luar biasa. Nah, dia bilang ada seseorang, tapi sebetulnya itu bentuk daripada sebetulnya dia menceritakan tentang dirinya sendiri gitu yang dibawa oleh Tuhan. Nah, dia mengalami hal-hal begitu yang luar biasa. Dia memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Tetapi yang jadi masalahnya kalau kita baca di situ, dia merasa bahwa ini bisa menjadi pemicu gitu ya, untuk dia menjadi apa? Menjadi sombong gitu loh. Karena hal ini, makanya Tuhan taruh duri dalam dagingnya istilahnya begitu. Untuk supaya apa? Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap duduk ya, hanya mengandalkan Tuhan, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan kan dia minta, Tuhan tolong cabutlah duri dalam dagingku. Alkitab mencatat ada utusan iblis bahasanya. Jadi ada yang terus berusaha supaya apa? Istilahnya itu ngerepotin dia gitu. Oh dia nggak tahan, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bilang no gitu. Tuhan izinkan itu.
Sampai akhirnya dia menyadari. Next. Nah, dia ngalami beritanya. Lanjut. Nah, akhirnya menyadari justru gini, bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan itu bekerja. Lewat apa yang dihadapi, dia renungkan firman Tuhan berkata. Coba buka ayat selanjutnya, saya balik ya. Jadi ini gitu loh. Kenapa dia di ayat 10 dia berkata demikian? Karena hal ini dalam ayat 9 Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Akhirnya dia ngerti, Tuhan memang izinkan dia di dalam kelemahan, di dalam penderitaan. Supaya apa? Supaya dia mengandalkan Tuhan. Waktu dia mengandalkan Tuhan, karunia Tuhan itu dinyatakan. Bahkan dengan luar biasa Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah. Waktu kamu lemah, kuasa itu bekerja dengan luar biasa, menjadi sempurna. Makanya dia berkata, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Aku lebih senang menderita. Karena dia ngerti firman Tuhan. Enggak masalah, aku menderita karena Yesus. Justru ketika aku dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan, kuasa Tuhan itu bekerja menjadi sempurna di dalamku. Amin. Coba next, saya catat ada 2 terjemahan ya secara sederhana, ini luar biasa. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Artinya kalau kita merasa mampu, kita merasa kuat, ya udah Tuhan nggak turun tangan, yuk terus silakan gitu. Tapi justru kita semakin, bahasanya gini, semakin lemah kita ya, di dalam Tuhan, Tuhan semakin kuat kuasanya, menguatkan kita. Sadarilah saudara, asal kita tetap di dalam Yesus, berdiri mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan justru di saat-saat kita paling lemah, di saat-saat kita paling menderita, saat kita paling di bawah, justru saya katakan kekuatan Tuhan itu paling luar biasa untuk menolong setiap kita. Amin. Nah, coba yang kedua, dalam FIYH, setiap kali ia berkata, tidak, tetapi aku menyertai engkau. Paulus minta Tuhan tolong, enggak. Kasih karuniaku cukup, penyertaanku cukup, karuniaku cukup kok. Pasti kamu mampu oleh kasih karuniaku, Tuhan ya, bilang begitu bahasa saya kepada Paulus. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Makin lemah kita, makin jelas kuasa Tuhan. Makin jelas pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah kesimpulannya, yang poin ini coba lihat next. Catatan saya, jadi gini Bapak Saudara, ketika kita belajar mulai memiliki perspektif sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan, nah seperti saya katakan, kita ini manusia tuh pasti ada masalah, tapi ketika ada masalah baik besar atau kecil, pikiran kita perspektif itu diubahkan, nah, sehingga kita bisa berkata demikian, masalah atau pergumulan segala macam bukanlah sebuah rintangan. Banyak orang rasa, aduh masalah jadi sulit nih. Enggak, kalau kita ngerti firman Tuhan, masalah bukanlah sebuah rintangan, tapi sebuah kesempatan justru. Agar apa? Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Saya katakan bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita sakit. Entahkah sakit flu, entahkah sakit pinggang, ya. Makin umur, bangun pagi badan itu rasanya, mesti krak begitu. Bersyukur kalau kita ngalami sakit, kita nggak bisa berkata Tuhan engkaulah penyembuhku, betul? Apa kalau dikit-dikit makan obat, dikit-dikit suntik, misalnya ke dokter maksudnya begitu. Nah, hal yang pertama nggak apa-apa, maksud saya begini, Tuhan juga pakai itu, tapi yang terutama adalah kita harus berdiri, yang pertama adalah kita harus berkata, Tuhan berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, yang terutama Tuhan. Masalah bukanlah sebuah rintangan, tapi sebuah kesempatan agar kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Makin lemah kita, makin kuat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Makin rendah, kalau saya katakan kita direndahkan ya karena Kristus, makin kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Next. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 6,
mencatat demikian, tetapi kasih karunia, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya kan? Lebih besar. Jadi maksudnya apa? Lebih besar dari setiap masalah, lebih besar daripada setiap pergumulan, lebih besar daripada setiap kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan daripada kita. Kan firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Sesungguhnya kita nggak mampu, tapi kenapa? Tidak melebihi kekuatan, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita mampu mengatasi setiap pergumulan, setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Sebetulnya kalau kita belajar terus merenungkan firman Tuhan, kita ngerti segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu selalu hal yang baik, nggak mungkin yang buruk. Amin. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar dari masalah-masalah yang ada. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kuncinya waktu kita di dalam kelemahan, waktu kita dalam penderitaan, dalam kesulitan, kuncinya apa? Milikilah hati yang rendah hati, nurut, taat, mau dibentuk, dibimbing sama Tuhan. Hari-hari ini, saya nggak tahu ya, seperti saya katakan tadi, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu nih secara jelas masalahnya apa. Mungkin ada yang kelihatan sakit secara fisik, tapi ada satu hal itu nggak kelihatan kan. Ada pergumulan pribadi, entahkah masalah ekonomi, sekolah anak-anak, masalah rumah tangga, hubungan suami istri. Kalau kita mau dipulihkan, diberikan kekuatan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Firman Tuhan, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar. Waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan makin menambahkan kasih karunia. Next, coba lihat. Catatan saja ini. Makin rendah hati, makin besar kasih karunia. Makin rendah hati kita, makin rendah hati seseorang, ya, makin besar karunia Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Aplikasinya apa sih? Sederhana Bapak Saudara. Pada poin yang pertama ini, aplikasinya apa? Tuhan izinkan kalau kita hari-hari ini, sampai hari ini mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan, ya, macam-macam ya. Kalau saya sebutkan panjang sampai tadi saja terjemahkannya kekuatan apa panjang kan. Tapi gini, apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, ya, aplikasinya apa? Tetap bersyukur. Amin. Karena ciri orang yang rendah hati itu dia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan sulit bisa bersyukur. Tapi kalau orang yang enggak rendah hati, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Berusaha semampu-mampunya. Padahal kan ada satu momen atau satu waktu Tuhan memang sengaja izinkan kita nggak bisa berbuat apa-apa supaya kita datang mengandalkan Tuhan, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetap mengucap syukur. Ada hal-hal yang bisa Tuhan berikan kita kemampuan melalui skill kita, melalui apapun gitu, untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ada satu kali waktu Tuhan izinkan kita diperhadapkan pada satu kesulitan yang kita tidak mampu. Hanya oleh kekuatan pertolongan Tuhan, oleh hikmatnya dibukakan sehingga kita bisa keluar dari masalah itu. Amin. Nyanyi dulu satu lagu. Monggo. Sebelum nanti kita masuk poin yang kedua ya, minta di C. Biar nggak tegang. Biar kita makin terus dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Nyatakan keajaiban Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Amin. Tantangan boleh datang, pergumulan-keberulan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jika ada Yesus di dalam kehidupan kita yang menjadi sumber kekuatan kita, kita akan terus maju mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan Yesus adalah sumber kekuatan kita? Tolong dibuka. Nah, yang kedua, penyembahan kita adalah kekuatan kita. Ternyata begini, ada hubungan kekuatan dengan penyembahan, dengan pujian dan penyembahan. Coba lihat next ayatnya mencatat demikian. Dalam Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Siapa yang menulis mazmur ini? Ini adalah kisah tentang apa? Abraham. Dia nantikan janji Tuhan, Ishak, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, itu gambarnya waktu Tuhan dia diingatkan tuh, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di pantai. Dan itu terjadi begitu lama. Apa yang dia lakukan? Dia tetap kuat firman Tuhan, imannya tidak jadi goyah, bahkan sampai umurnya sudah lanjut, fisiknya lemah. Dia tetap punya iman percaya, janji Tuhan pasti digenapi, dan itu terjadi. Makanya dia bisa berkata, Tuhan itu kekuatanku. Umur boleh 100 gitu ya, tapi roh, jiwa itu kuat. Dan mazmurku, Tuhan adalah puji-pujianku. Nah, jadi Bapak Saudara masih ingat? Nah, kalau tadi kan saya bicara soal poin yang pertama, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama itu yang di awal tahun, ya kan? Apa sih, tinggal di dalam Kristus. Tapi ternyata ini berhubungan juga waktu saya belajar, saya diingatkan ayat ini, gitu ya. Jadi yang Tuhan mau, waktu kita menantikan Tuhan, ya itu apa sih? Mendapat kekuatan Tuhan, kita harus menantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat apa? Kekuatan baru, menanti-nantikan Tuhan. Nah, dalam waktu kita menantikan Tuhan, apa yang kita lakukan? Mazmur 119 ayat 14 sampai 16 berkata, mengambil menanti-nantikan, bagaimana supaya kita kuat menanti-nantikan Tuhan dalam apa? Dalam pujian dan penyembahan. Next, coba buka. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 mencatat demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini Tuhan lagi ngomong sama jemaat Tuhan, ada 7 jemaat di Wahyu dicatat. Dari ke-7 jemaat itu cuma 2 sebetulnya yang baik ya, yang lain itu pada bandel ya, Tuhan tegur begitu luar biasa. Tetapi cuma 2, jemaat Smyrna sama ini 1, Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih, persaudaraan. Jadi Tuhan berbicara kepada jemaat Philadelphia, bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu, ternyata jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa, makanya Tuhan berikan kekuatan. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Waktu dia setia, ya, menuruti firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu kamu kekuatanmu gak seberapa. Tuhan, aku gak mampu, gak kuat. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan
Tuhan buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ada banyak atau sedikit, banyak pintu-pintu yang tertutup. Itu nggak bisa dibuka, tapi janji Tuhan, pintu yang tertutup itu Tuhan bukakan. Waktu kita menaruh pengharapan kita, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya coba lihat. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ya, jemaat ini yang kekuatannya nggak seberapa, tapi betul-betul mau tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ada banyak pintu-pintu yang tertutup. Saya boleh katakan gini, ada banyak pintu-pintu dalam kehidupan kita yang tertutup. Mungkin pintu kesembuhan, pintu berkat, banyak pintu pekerjaan itu tertutup. Tetapi firman Tuhan katakan, pintu itu cuma bisa dibuka oleh satu kunci. Tuhan yang pegang tuh, kunci Daud. Kalau bicara tentang Daud, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang apa? Pujian, penyembahan. Coba buka lanjut. Nah, kita tahu siapa Daud ya, seorang raja yang begitu luar biasa. Zaman keemasan Israel itu waktu dalam pemerintahan Daud, begitu luar biasa. Kemanapun Daud pergi berperang, menang, Tuhan menyertai. Kenapa? Kok bisa begitu? Kita tahu. Yang pertama, Daud itu ya secara sederhana orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Tapi latar belakang kenapa dia suka memuji menyembah Tuhan? Karena dia seorang yang mengasihi Tuhan. Hatinya, kehidupan itu mau terus dibawa dekat sama Tuhan. Pengennya dekat sama Tuhan. Senangnya memuji Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan. Yang luar biasa. Apa sih rahasia kekuatan Daud? Next coba. Ya, ini buka, tolong buka. Selanjutnya. Nah, apa sih rahasia kekuatan hidup Daud? Dia bisa tetap kuat, survive gitu loh. Adalah apa? Penyembahan, pujian penyembahan. Next, coba buka. Nah, di dalam Mazmur 57 di Gua Adulam itu pada waktu apa? Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Karena Saul iri gitu ya. Kemanapun dia pergi ngalami kemenangan. Jadi semua rakyat bersorak-sorai memuji Daud. Saul iri, jadi punya niatan pengen bunuh, dikejar Saul mau dibunuh. Tapi apa yang dia lakukan waktu dia bersembunyi di Gua Adulam? Dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dia malah menyanyikan kesetiaan Daud. Kalau Bapak baca di Mazmur 57, Tuhan kau Allah yang setia, dari mulutnya tidak keluar omelan, tapi dia justru menyanyikan, menaikkan syukur tentang kesetiaan Tuhan. Dalam kesesakannya Daud tidak protes, tapi dia malah memuji Tuhan, nambah terus penyembahannya, memberikan yang terbaik. Coba next. Ayat terakhir, ya. Dalam Mazmur 71 ayat 14 begini. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Artinya apa sih? Mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesesakannya, dia tetap mau bergantung kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara kekuatan fisik berperang dia bisa menang, punya pasukan, tapi dia tahu semuanya itu adalah datangnya daripada Tuhan. Makanya dia katakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Berapa kali sering saya sampaikan, waktu ujian datang, waktu kesulitan datang, waktu pergumulan hidup ada, waktu masalah ada, ya, jangan tidak memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Atau begini, jangan kurangi penyembahanmu waktu berkatmu kurang. Tapi justru tambahkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan izin terjadi, itu ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi tambahkanlah puji-pujian rahasia. Ya, Daud itu berkemenangan. Dia hidupnya mengalami kemenangan karena dia seorang yang merindukan Tuhan. Dia tahu ada kuasa yang Tuhan nyatakan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan waktu dia memuji menyembah Tuhan. Next. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Penyembahan itu adalah rahasia apa Bapak Saudara? Adalah sebuah rahasia. Next, buka aja semuanya, ya. Saya catat 3 hal saja. Penyembahan adalah rahasia
pintu pertolongan Tuhan. Ya, pintu berkat pertolongan dari Tuhan itu dibukakan bagi kita. Waktu kita memuji Tuhan, kunci Daud itu diberikan. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Pintu mujizat dan kesembuhan. Pintu lawatan dan pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Pejamkan mata kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang lemah. Tidak ada yang menolong setiap kita. Ada banyak pintu yang tertutup, yang tidak dapat kita buka. Entahkah itu pintu ekonomi yang tertutup, entahkah itu pintu kesembuhan yang kita butuhkan. Entahkah itu pintu pemulihan. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali pagi hari ini bahwa Tuhanlah yang memegang kunci Daud itu, yang mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Amin. Firman-Nya itu ya dan amin. Pasti Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Naikkan syukur, naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kunci itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita gunakan, yakin dan percaya. Dalam kelemahan kita, kita dikuatkan. Dalam kesulitan kita, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Naikkan sembah kita, syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah pujian kami. Kaulah mazmur kami. Kami percaya di saat kami lemah, justru kami mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Sempurna kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menguatkan kami, Kau yang menolong setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh melihat kalau dulu Tuhan sudah menolong kami. Hari ini kami tahu Engkau tetap akan menolong kami dengan kuasa-Mu. Bahkan di hari-hari ke depan kami, Engkau tetap Allah yang setia untuk menolong kami. Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang membukakan pintu yang tertutup. Engkau membukakan jalan yang baru bagi setiap kami. Bahkan Engkau membuat mujizat yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang setia memberikan kekuatan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang daripada korban-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan Yesus, mencurahkan darah-Mu, Engkau disiksa Tuhan. Hanya untuk keselamatan boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami ada sekarang. Kami berdiri saat ini Tuhan. Semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu, keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih. Biarlah lewat perjamuan ini Tuhan terus mengingatkan kami akan korban-Mu yang begitu mulia, kasih-Mu yang begitu limpah ya Tuhan, yang tidak terbatas bagi hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan roti dan anggur ini juga mengingatkan ketika kami makan dan minum Tuhan, mengingatkan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam hidup kami, Allah yang setia menuntun, menolong setiap kami. Kuduskan roti, anggur
yang ada di hadapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga saat kami makan dan minum Tuhan, menjadi berkat bagi tubuh kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan, yang butuh jalan keluar, ada jalan keluar daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, Tuhan bukakan jalan keluar. Kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pelayan Tuhan boleh anggur dan roti boleh dibagikan kepada jemaat Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu saja Tuhan. karena kuasa-Mu Kau yang memegang hidup kami. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Yang membelah Yang teduhkan badai, Engkau saja yang mampu menolong kami Tuhan. mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah. Naikkan dengan iman dan syukur kepada Tuhan. Percaya Dia pasti melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Percaya Dia pasti menolong setiap kita apapun segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Dia pembuat mujizat atas hidup kita. Kau pembuat
Sekali lagi, oh yang membelah laut, yang terluka yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang pegang hidup kami, ya Tuhan. yang buka jalan bagi Oh, Kau pembuat, mujizat sejati. Kau pembuat, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat, Kau pembuat mujizat sejati. Ora la maya shandara da bayara la bayara la bayara. Syara la bayara la bayara la. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur yang adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah buat keselamatan kita, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saralabatakara. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya Ralamaya. Terima kasih ya Ralamaya Ralabatakaya. Engkau baik ya Tuhan. Syaralabaya Ralamaya Syandara namaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Kau pasti menolong setiap kami Tuhan. Ya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Terima kasih kekuatan yang baru Kau nyatakan bagi kami. Kami kuat di dalam Engkau Yesus. Kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi Kau pembuat mujizat yang sejati dalam hidup kami Tuhan. mujizat sejati. Mari sambil angkat tangan kita nyatakan, yang membelah laut, oh yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil karena kuasa-Mu Tuhan. Yang pegang hidupku, Yang buka jalan Kau yang buka jalan bagi kami umat-Mu Tuhan. Kau pembuat, mujizat Engkau yang membelah laut
terjadi karena kuasa-Mu yang pegangi hidupku. Yang buka jalan bagiku. Mukjizat, Kau membuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat, Kau pembuat mukjizat sejati. Sekali lagi nyatakan, Kau pembuat mukjizat sejati. Berikan tepuk tangan syukur buat Tuhan membuat mukjizat sejati dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kami percaya mujizat masih terjadi. Dan hari ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu sebabnya kami tetap percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kami. Amin. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua untuk kami boleh menikmati, melihat kebaikan Tuhan terjadi setiap hari. Terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Dimohon sebentar kita akan bangkit. Tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkannya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat, tetap percaya. Mari nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tetap percaya.
sehingga kita mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada-Ku. Terima kasih buat hari ini, sekali lagi kesempatan yang baik kami boleh terus memuji, menyembah Engkau. Kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, undur diri, kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan bersama keluarga dan sahabat sepanjang hari ini. Biarlah sebelum kami keluar dari tempat ini kami boleh terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Guru sekolah minggu diharapkan